Sagung dumati rahayu. Salam waspada untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak D Togo. Untuk menyingkat waktu, semoga pada waktu dan tempat saya haturkan Pak D. Aturake pendebon para Gusti Karo Agung, kabeh sama kumpul kesempatan begiki. Barang ni lelakune wingi malam Isra Mi'raj nang Beci ento Bogor nang wilayah Banyuwangi kudu ya. Lah kenapa sejenenge malam Isra Mi'raj kuwi kanggo umat Islam makasi padha meringati kuwi tegese jajane apa Isra Mi'raj kuwi dibangke gitu ya. Oh iya Pak D. Salam dasar sampai ke dalam pembicaraannya tadi, mengaturkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, di mana sudah memberi kekuatan pada kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Nah ini pada malam hari ini kita akan melakukan ritual ya Pak D. Nah itu kemarin bertepatan dengan malam Isra Mi'raj telah melakukan ritual di Beci untuk Bogor daerah Banyuwangi Pak D. Ritual itu bakal di sana Pak D. Lah itu Pak D sekarang bertanya, apa yang dinamakan Isra Mi'raj? Monggo Pak D. Isra Mi'raj. Ya. Perjalanan mencari ketuhanan Pak D. Apa deh? Sepemahaman kula niku kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj niku kan perjalanan Kanjeng Nabi untuk mencari ketuhanan itu ya. Apa deh? Ya Mbak, apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan menuju ketuhanan. Apa deh? Kang. Isra niku maksudnya perjalananipun Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Yerusalem. Dan Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad ke langit Sabtuju, yang dimana di langit tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu sholat 5 waktu, atau dalam arti sebenarnya adalah kesadaran murni. Apa deh? Perjalanan menuju Gusti Allah. Kabul. Mencari jati diri Pak D. Ayo bayar di kedepi kudu ya, kan terjemahke kudu ya. Ini Pak D. Isra Mi'raj itu secara ya Pak D, syariat ya, artinya ya Pak D. Itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra-nya itu Pak D. Kalau Mi'rajnya itu perjalanan Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha Pak D. Di mana beliau Nabi Muhammad menerima perintah untuk menjalankan sholat. Perintah yang pertama itu perintah menjalankan sholat 50 rakaat Pak D. Karena Nabi memikirkan umatnya tidak akan mampu, Nabi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah rakaatnya itu Pak D, sehingga rakaatnya diberikan, yang diberikan Allah itu menjadi dari 50 rakaat menjadi 5 waktu Pak D, betul 50 rakaat Pak D. 5 waktu Pak D. Siapa wis pas kabeh kudu ya. Nggih. Dadi Isra Mi'raj kuwi perjalanan ing wanci bangi. Dadi lumaku ing wanci dalu. Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad saka Mekah, Madinah terus neng Masjidil Aqsa kudu ya. Akhirnya munggah neng langit sapi itu sing jenenge Sidratul Muntaha. Apa wahyu sing jenenge
sholat ya. Nggih. Nggih. Ah, kenapa siramu tak utus ding onto beci Wilayah Banyuwangi ya padha sejenenge nglakoni lumaku ing tengah Dalan. Udah ya. Nggih. Ati perjalananmu iki lah ya. Dalu Pak. Tekan mengi udah ya. Nggih. Kalau bakate esuk kan tekane apa? Mengi. Wengi udah ya. Nggih. Nggih. Bedane siramu karo Kanjeng Nabi Muhammad. Perjalananmu ke Ubarampe sejenenge cok Pak. Cok bakal. Maknane kuwi sinau babakan kawitan ya. Nggih, Pak. Tumurune wahyu manungsa kuwi nek wis kenal jenenge cikal bakal kuwi bakal ketemu babakan sangkaan paran ya. Nggih. Karena dapur ramu mungkin iso kaya Nabi Muhammad. Makane wahyu di lumantar cok. Bakal ya. Coba deh. Ate munggah Sidratul Muntaha lumantar Ubarampe kok dene sing digunakake kae kuwi ya. Nggih, Pak. Para kuwi lungguh tafakur nyampung karo siku Wasa. para kuwi wahyune ditampa ngono ya. Nggih, Pak. Nek saiki ilham tuwa Wahyu. wahyu lho ya. Nggih, Pak. Terjemahake. Wah, tahu Pak. Diundine ngono ya. Nggih. Jadi Isra Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedang Mi'rajnya itu Nabi diperjalankan sampai ke langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha, Pak. Di sana Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat, Pak. Begitu juga kemarin kita itu juga diutus oleh Pak Toko untuk melakukan perjalanan ke Beljonto Bogor daerah Banyuwangi, Pak De. Nah itu walaupun berangkatnya itu pagi tapi sampai sana itu malam, Pak De. Lah bedanya itu dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kalau kita itu tidak bisa seperti Nabi Muhammad ya, Pak De. Jadi Mi'rajnya kita itu dengan lantaran melakukan sok bakal di Beljonto Bogor Banyuwangi itu tadi, Pak De. Jadi yang naiknya itu lantaran itu tadi, Pak De. Sok bakalnya itu, Pak De. Nah, setelah itu kita melakukan hal seperti itu, kita lalu diam bertafakur, Pak De, sehingga menerima ilhamnya, Pak De. Bedane lelakune saka Jating ning Jateng ning Jatim lho ya. Nggih, Pak De. Nah, nggih. Terbagi sih. Nah, bedanya lelakunya kalau di sini dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Pak De. Lah, ditambah itu, Pak De. Jadi kenapa kok perjalanan dari saka Jateng tekan Jatim kok dadak di Banyuwangi nak mesti ada tekesi. Kadang-kadang wis tambah tekesi ora. Coba dijawab. Miturut Bapak Mandi dewe-dewe dibangkir, Pak ya. Oke, Pak De. Lah ini Pak De Toko bertanya, lah kenapa kok perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang namanya Banyuwangi itu ada maknanya? Maknanya apa? Monggo, Pak De. Terentong, Pak. Padune Nek pangertosan kula timur niku kan kawitan ya. Kados matahari ngoten kan terbitnya ing timur. Kemudian kamukten niku nek Yayi Jawa kan panggene nggih wonten timur ngoten ya. Padune Belum paham ya. Nek Jawa Tengah niku kan artinya Palunggan Kawitan Nusantara itu letaknya di Klaten, Jawa Tengah, dan kita meluncur ke Jawa Timur di Banyuwangi itu di Beji, di Sangjang Ontobogo adalah tempat bersemayamnya para leluhur tanah Jawa gitu. ya padune Belum paham Pak De. kabul Oke, Pak De. apa ya? Nggih, mengulang ya, Pak De. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah itu letak kita, Palanggan kita, Pak Ade, Palanggan Nusantara di sini Jawa Tengah, Klaten sini, Pak De. Kenapa kok Jawa Timur? Ke Jawa Timur seperti yang disampaikan Onto Kabel tadi, Pak De. Kalau Timur itu orang-orang Jawa itu merupakan kawitan, Pak De, kawitan. Lah dari Jawa Timur itu tadi kan di daerah Banyuwangi, toh, Pak De. Kita melakukan ritual di sana biar supaya kita itu menemukan
air kehidupan yang semerbak wangi ataupun yang namanya ilham itu tadi Pak De. Makanya di awiti lumakune saka jateng. Kenapa jatenge papan bangunan ke Jawantah kudu ya. Nggih Pak De. Ke Jawantah marang babakan apa pangerten jati diri manusia. Makanya jatim itu disebut jati diri manusia sadepane kudu ya. Nggih Pak De. Makanya darep sinau babakan jati diri manusia cukup bisa ngejawantah supaya iso ketemu jati diri manusia. Akhirnya kudu temeka baju wangi. Maknane baju tirta utawa panguripan sing arum kan dane kudu ya. Nggih Pak De. Jadi Jawa Tengah itu tempat untuk mengejawantah untuk mengetahui jati diri kita itu jati diri manusia itu ya Pak De. Betul Pak De. Lah kenapa perjalanan ke Banyuwangi biar supaya kita itu nanti menemukan air kehidupan, air tirta ngoten ya Pak De. Yang nanti semerbak wangi gitu Pak De baunya Pak De. Makanya disimpulake nek kono papan pagone tumurune sejenenge Antaboga. Apa kita kasih Antaboga dibangkit Pak ya? Nggih Pak De. Makanya disimpulkan di sana itu tempat turunnya Sang Hyang Antaboga ngeten ya Pak De. Ini Pak De Toko bertanya apa yang dimaksud Antaboga. Monggo Pak De. Ayo. Kehidupan yang nggak pernah habis Pak De. Ya, Pak De. Dereng mangertos Pak De ya. Pak De. Sang Hyang Antaboga niku leluhur ingkang memelihara atau memelihara bumi ngaten niku. Pak De. Untuk pokoknya perwakilan tanah sih berkelimpahan ngono. Kabul. Dereng mangertos Pak De. Ya. Lah Antaboga itu merupakan leluhur Sang Hyang Antaboga yang merupakan titah daripada Yang Maha Kuasa pada yang mendapatkan risalah dari Maha Kuasa untuk menjaga daratan ataupun bumi Pak De. Padahal bumi itu sendiri itu sumber rezeki, sumber kemakmuran kita Pak De. Ya. Saya udah kudu ya. Nggih. Ati ontoki paribasane dijawantake pimanane sing ora tau kentekan ya. Tegese ontok kuwi maknane sing ora tau kentekan. Boga ki maknane panguripan ya, sumber panguripan. Makane tegesane wong wis nyampung kelawan dewe pangeran sing maha tanpa wates kuwi bakal nampa sejenenge panguripan kang sejati lho ya. Nggih Pak De. Kan sejatine panguripan kuwi ora ana matine, ora ana enteke. Sing enteki akhire karena perpisahane sate gitu ya. Nggih Pak De. Anake uripe tetep ana karena lagi ati gitu ya. Nggih Pak De. Lah yang namanya onto itu artinya tidak ada habisnya, gitu ya Pak De. Lah boga itu kehidupan Pak De. Jadi kehidupan yang tidak ada habisnya, ngoten ya Pak De. Jadi selamanya itu yang namanya kehidupan itu ada terus, yang tidak ada ataupun yang terjadi itu hanya perpisahan antara raga dengan nyawanya itu tadi ya Pak De. Kalau yang namanya kehidupan itu abadi Pak De. Lagi bahkan bahas Isra Mi'raj kami padha kati tegese wong kuwi wahyu ilhame Kanjeng Nabi Muhammad Nabi kam Islam sing diperjalanake babakan pengibadahe. Adake karena palagan kare Nusantara kuwi universal, makane tak terangake secara Jawane. Lakune konsepe kuwi tak gawe. Ning intine padha wae supaya piye carane iso munggahne Sidratul Muntaha. Nanging duwe laku sesuai karo laku pribadi lho ya. Jadi kalau Isra Mi'raj itu sudah banyak orang yang tahu ya Pak De, yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diperjalanan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan wahyu, yaitu wahyu tentang ibadah sholat itu tadi Pak De.
Tapi karena kita itu di kalangan kehidupan Nusantara itu adalah universal gitu ya Pak De. Maka Pak De Toko memberikan istilahnya itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk bisa seperti apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad dengan laku pribadinya masing-masing Pak De. Makanya toko ada kata pokok kalau disimpulake si jenenge bayi panguripan sing cacahe sangang super lho ya. Nggih. Tapi bajune Mas yo peribahasane ora ana musim udan, rendengan, ketika padha wae tetap mesti ana bajune ngono ya. Iya Pak De. Makanya di sana di Bejian Teboko sana itu ada 9 mata air Pak De. Itu mata air kehidupan Pak De, gitu Pak De. Jadi walaupun sana itu musim kemarau ataupun musim hujan, airnya tetap ada Pak De. Kenapa? Kuwi dadi simpul dayane menungso, digawe urip lan panguripan. Karena urip menungso kuwi disimpulake ibarate kok dene tuke sumber banyu. Kanggo nukulake wiji, babakan apa kang dikonsumsi ngono ya. Iya Pak De. Lah itu menggambarkan sumber kehidupannya manusia gitu ya Pak De. Jadi sumber kehidupan manusia itu diibaratkan atau digambarkan seperti air yang bisa menumbuhkan biji-bijian gitu Pak De. Kenapa kok dadak ngandhake sejenenge tuwa cok bakal kemoko kuwi ra ono daline kadisi mitute sing ngrasuk agama Islam. Ada ki kenapa tak ajarake ngerti ora tak kersi debake lho ya. Oh nggih Pak De. Lah Pak De Toko bertanya kenapa harus melakukan ritual cok bakal, padahal ritual cok bakal itu tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya dalam pada orang-orang yang menganut agama Islam itu ya Pak De. Itu sebabnya apa monggo Pak De? Ya sejak Untuk memberi penghormatan berbunga dan kita merasa bersyukur atas karunia yang Maha Kuasa Pak De. Ya, maksudnya Kalau tujuan untuk bumi kita itu ibaratnya sedekah alam untuk bumi yang. Tapi kalau secara maknanya cok bakal itu kan untuk mencari cikal bakal kita sebagai manusia dari mencari sangkan paraning dumadi dumugi kasampurnaning dumadi niku ya. ya maksudnya Cok bakal itu artinya adalah kita memahami konsep dari mana kita lahir, dari mana kita berasal, dan nanti bagaimana kita menjalani hidup itu sampai nantinya kembali ke penciptanya itu ya. Ya, maksudnya Ya, salah satu tujuannya dia mensyukuri kenikmatan Gusti Allah lewat kelimpahan alam semesta itu Pak De. ya kabul. Sujud syukur Pak De. Apa ya? Lah Pak De. Ya. Lah kenapa kok cok bakal itu dilakukan padahal dalam Islam tidak ada dalilnya ngoten Pak De? Lah karena di Perangkat Nusantara ini universal Pak De. Jadi yang ikut itu bermacam-macam, tidak hanya Islam saja Pak De. Cok bakal itu sendiri itu merupakan bebungah atau bebono untuk penghormatan kita kepada alam semesta, wujud syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa Pak De. Cok bakal itu sendiri merupakan kawitan Pak De. Kalau kita sebagai manusia itu sudah mengetahui kawitan asal mulanya, dan nanti manusia juga akan mengetahui tugas-tugasnya hidup di dunia, dan nanti bagaimana cara kita itu kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan selamat Pak De. Jadi atas kecerdasan kabeh. Tadi saya ditekoi. Ora ono ajarane sing jenenge cekak bombe ning Islam. Ora ono sing jenenge cok bakal ning Islam. Dadi saja wape ngono ya. Nggih Pak De. Makane jawabane jandane nek pengen ora ruwet. Akhirnya ora ngaku Islam kok kasarane ngono ya. Nggih. Oke nek aku tradisi budaya leluhur ing tanah Jawa. Wah, ngono gampang ngono ya. Nggih Pak De. Aja apa nek moyo ngaku Islam. Aku ya bakal dadi pertengkaran lho ya. Nggih Pak De. Tak lho ya. Nggih Pak De. Salahne kene kuwi lho ya. Nggih. Dadi nek jeneng wong Jawa kuwi daline sediku kuwi laku diurip sapendi nanti. Hadise dirundut kuwi
asal kejadiane sing ditampa kelawan tidak ngono ya. Pak De. Jadi jawaban kalau dipertanyakan apakah dalam Islam itu tidak ada dalilnya itu ya seperti yang sampaikan tadi, tapi Pak De Toko menyampaikan biar supaya tidak ruwet gitu ya Pak De, yang aku aja ini bukan Islam itu ya Pak De, jadi kita itu hanya menjalankan tradisi Jawa, tradisi leluhur zaman dahulu kita, zaman dahulu itu Pak De. Makanya dia kerempuk babakan dalil kadis. Siramu kuwi nunggang montor kuwi ya ora ono dalil kadis. Sing diterangake ben upae ontor ya. Sakit numpak motor mabur. Kereta api numpak ngebis barang ngono ya. Iya Pak De. Lah yo dalile yo ora ono jaman biyen ya. Iya Pak De. Perintah yo ora ono ngono ya. Iya Pak De. Asalnya gede kuwi ya. Jadi kalau ditanyakan dalil itu sama halnya kita itu naik motor, naik pesawat, naik kereta itu juga tidak ada dalilnya Pak De. Kalau zaman dulu kan naiknya naik onta Pak De. Kalau kita sebagai orang Jawa itu yang namanya dalil itu apa, dalil ataupun hadis itu apa yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan dalilnya Pak De. Bahkan sakit menusuk kapal ngucap segala sesuatu yang tidak diadakan mengada-ada itu adalah bid'ah gitu ya. Nggih Pak De. Bid'ah ya apa jange delalah apa? Delalah Pak De. Delalah gitu ya. Delalah ini basa kodong ya. Nggih. Jawa lah dilalah gitu ya. Dilalah. Asalnya dulu ya. Sesat Pak De. Sat gitu ya. Nggih. Asalnya kudu ya. Nggih. Ditambahi melih nek sesat ki manggone ten neraka Pak De. Neraka gitu ya. Nggih Pak De. Ini manusia karena saya jenengi doktrin dan dogma. Tadi ibadah ora karana Gusti kamu agung, ananging karena wedi babakan Neraka. ki mau ya. Nggih Pak De. Asalane ngono kuwi ya. Nggih Pak De. Terus pakai Mulai napa Pak De? kamu kacau senang nambah kok nerangake. Mau bar dikroto Pak De. Nah, di sendiri sekedip Pak De. Intinya ki mau manusia iki gampang muni sih jenenge bid'ah dolalah ya. Nggih Pak De. Nggih Pak De. Pun saged Pak De. Lah mereka itu mengatakan Pak De apa yang tidak ada dalilnya atau mengada-adakan itu namanya bid'ah Pak De. Bid'ah itu dolalah, artinya bid'ah itu sesat Pak De. Wa dolalatu finar, dan sesat itu adanya di neraka Pak De. Jadi karena itu semua kan merupakan dogma ya Pak De. Kalau kita beribadah cuman karena dogma ataupun karena takut neraka, berarti kita itu ibadahnya bukan karena lillahi ta'ala Pak De. Maka di tebur de sabdo kabalah dari daerah Jawa Nusantara khususnya kowe kena ake para ulama sing ngajarake babagan pengertian agama. Contohnya Gus Moyo kudu ya. Masalahnya wahai orang-orang beriman, tetaplah berpegang teguh pada tanda Allah. Masalahnya kudu ya. Nggih Pak De. Agar kowe demen santri ini lek kurang ajar kudu ya. Ada kudu ya. Aku contoh ora. Ora kabeh kaya begono. Nggih. Tidak tadi yo ceritane sing kaya begono. Akeh wong sing padha sinau babagan agama. Ananging prilakune ora nyerepetake temindake wong duwe agama kudu ya. Makanya cok kaget dari dunia pendidikan pesantren ini kasusnya pada kok mana kayak jadi pada bahasa ini ada kasus-kasus jenenge ngustad malah nyudomi siswanya ya mana kudu ya berkapa bayarannya sudah sepiro nek bayar ya ganti larang kudu ya nah jadi akhirnya ya ngelampiasake sak keneke kudu ya jepte bolong lah kudu Pak De. Makanya aturan Allah yang mengawal itu para ulama-ulama itu untuk apa istilahnya itu menyampaikan kalam dari Yang Maha Kuasa ya Pak De. Pada contohnya Gus Moyo itu Pak De menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi kok
malah apa istilahnya itu santri ini apa Mas? banyak kasus. Telah melecehkan santrinya Pak De. Nah, dan tapi tidak semuanya seperti yang dilakukan seperti itu ya Pak De dalam penelitian santrinya Pak De. Ada kabeh kok tidak ada jenenge Gus Moyo ki mau ngono ya. Ya tidak semua seperti yang dilakukan oleh Gus Moyo itu tadi Pak De. Dan Pak De. Bahkan ada ustadz-ustadz itu juga yang menyodomi santrinya juga Pak De. Nah, karena apa? Karena memang hal itu karena kebutuhan ataupun karena kalau tidak seperti itu bayarnya juga mahal. Yang penting ada bolongan itu ya dimasuki gitu ya Pak De. Kenapa uripe para pengajare kuwi demat gumantung apa? Gumantung monitore utawa dona guru ya. Kasarane guru ya. Beta nek kiai jaman biyen ki kiai sing nganggo tirakat tapa broto sing bisa kendhalani babakan hawa sama. Makanya tidak tandui budi pekerti ini duwe wibawa iso ngayomi lumantar para santrine. Contohnya kayak apa kambul lah ngono kuwi ya. Nggih Pak De. Dadi ora ono kasus pada kawan. Warna kan nduk kata apa duwe dayane sing kuwasa. Santrine arep mindakne kene kaya rapi bisa ngono ya. Beda Gus Moyo nggo dayane moyo. Sing urung dikendhalani ditapani babakan hawa mane. Arek dadi kiai pesantren mau santri cilik-cilik coba ditempokane gede wis jedul pentolane. Arek ngira ora akeh ngono ya. Ngira akeh Pak De. Dadi nek kekodo karo pentolane lan nuke ngono ya. Iya Pak De. Mulai dari mana Pak De? Wah. Intine kena kuwi ngono ya. Nggih pun ngoten mawon Pak De. Menyangkut Gus Moyo soalnya Pak De. Jadi dia kena kuwi hati ngono ya. Karena apa? Tadi Gus ora koso, nek santrine tumbuh dewasa. Ngarep urine wis mental wis mlanduk lah. Gawe goda ngono Pak ya. Oh nggih, dados kelingan Pak De. Kelingan ya. Ada sing mental mlanduk ki padake kelingan. Kelingan Pak De. Kula artine ya Pak De. Nah, kalau para pengasuh sekarang itu terutama para pengasuh orang yang mengajarkan terhadap santri itu tergantung dari donaturnya Pak De yang membayarnya gitu ya Pak De. Berbeda dengan kiai-kiai zaman dahulu. Kalau kiai-kiai zaman dahulu itu mereka melakukan tapa berata Pak De, pendekatan pada yang maha kuasa itu Pak De. Jadi kiai-kiai zaman dulu itu sudah bisa mengendalikan babakan hawa songo Pak De. Makanya walaupun istilahnya punya santri banyak kinyis itu ya juga tidak bisa mempengaruhi kiai-kiai itu Pak De. Santrinya juga takut Pak De karena kiai zaman dulu kan melawan pertapa berata kan punya perbawa sendiri Pak De. Karena ada wis ora di secaranya dicampuri babakan politik atau politisi gitu ya. Iya Pak De. Dadi murni desake pesantren sing uripe kuwi basane para penggawa pecah jabat kata kalau duitnya ora kena takone saka ngendi arek ya ini yo keracunan budi pekertine ilang kada sing diatur wis duit kok ora sing ya. Iya Pak De. Nah kalau zaman dulu para kiai itu tidak dalam pesantren tidak campuri yang namanya politik gitu ya Pak De. Tapi kalau pada zaman sekarang ini pesantren itu donaturnya banyak didapat dari para pejabat Pak De. Jadi tidak tahu uangnya dari mana, tapi kalau dilihat itu ada juga uang korupsi yang masuk ke pesantren itu tadi Pak De. Makanya nek iki ngapain krungu sih jenenge Gus Moyo ora trimo termone aku ngono ya. Ada krungu ya. Nggih Pak De. Tadi sok contoh kok tidak apa kabul kuwi mau ngono ya. Nggih. Sing mloku bener-bener ngetekne pesantren karo ana apa? Broto. Akhirnya ditoe saka seku poso. Beda karo Gus Moyo. Uripe saka donature para pejabat. Akhirnya pejabat sing ora mana kita sebut ki ngono ya. Nggih. Ate ora kok sangat berani pejabat ya. Nggih Pak De.
Jadi tidak seperti Abah Gambel gitu ya Pak De, orangnya itu pendiam, plonga-plongo gitu ya Pak De. Wis tak bayar kok ya. Oh. Gitu Pak De, karena Abah Gambel karena Pak Gambel itu hidupnya selalu dalam bertopo-broto gitu ya Pak De, selalu mengatakan diri pada Yang Maha Kuasa. Berbeda dengan Gus Moyo itu yang hidupnya tergantung dari donatur para pejabat-pejabat Pak De. Yang dimaksud di sini dalam tanda kutip pejabat yang tidak amanah Pak De. Kadang akeh sejenenge para penggawa karepe dhewe ora-ora dosa, akhire dadi donatur. Kamu kok sing donatur kadang kala duwite ora kendak sangat parane ngono ya. Nggih Pak De. Nah ini anggapan para penggawa ataupun pejabat untuk mengurangi dosa. Nah, maka banyak daripada pejabat yang tidak amanah itu menjadi donatur Pak De. Tapi uangnya dari mana juga belum tahu asalnya Pak De. Kan apa? Iki sing tak contoh Gus Moyo iki ora apa-apa perkara duit korupsi daripada dienggo sing ora kendala yo uripe santri kasarane kuwi ya. Nggih Pak De. Akhire santrine kocar Kafir. Ana kasus sing jenenge paten-paten karo kancane, ana sing dominan, ana sing main sawat, lawan jenise sing dipesah trending lho ya. Nggih Pak De. Makane iki sing tak sindene iki pesantren Gus Moyo kuwi mau lho ya. Nggih. Karena iki cerita iki asaloka. Karena saiki media sosial nek ngapain salah ngomong kuwi iso dituntut. Karena iki sing tak contoh kuwi Gus Moyo ora liya ya santriku dhewe mosok wani nuntut gurune lah ngono. Jadi kuwi ya. Nggih Pak De. Nah ini yang dijadikan contoh Pak De Toko ini adalah santrennya Gus Moyo gitu ya Pak De. Yang istilahnya itu dalam kesehariannya itu hanya apa istilahnya itu mengandalkan donatur-donatur dari pejabat yang tidak amanah itu tadi Pak De. Anake iki Gus Moyo kudu contoh lho ya. Nggih. Maksudnya ora kasunatane. Ya. Iki kok tinggi secarane kok sepenggono ngono ya. Nggih. Nah ini Gus Moyo ini hanya sebagai contoh saja, tapi bukan sebagai kenyataannya gitu ya Pak De, sebagai kaca penggalanya saja Pak De. Tapi jelas lho ya. Nggih. Ya udah aku gajar modal samu barang apa wae kok apalah cilaka ngono ya. Nggih Pak De. Makanya cukup sepede wae, buku-buku dadi manfaat ditutup ngono wae ya. Oh nggih Pak De. Lah jangan dari Pak De Toko cukup sekian dulu. Nanti kalau Pak De Toko tambah gacor nanti malah buka semuanya ya Pak De. Maka untuk wejangan Pak De Toko pada malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak De Toko pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung Indumati Rahayu. Rahayu.